9 Juni tahun 1944, Samudra Pasifik, ratusan kilometer dari daratan manapun, langit berwarna abu-abu pucat. Laut bergelombang pelan, namun tak bersahabat. Di geladak kapal induk USS Enterprise, angin asin memukul wajah para teknisi dan perwira yang berkumpul di dekat pagar besi. Bau oli, cat, dan asap mesin bercampur dengan semilir angin laut yang lembab. Di ujung geladak, seorang perwira Angkatan Laut Amerika berdiri memandang ke cakrawala. Komandan itu, Kapten William Bill Harrington, mengenakan jaket kulit penerbangan yang sudah mulai pudar. Topi visornya miring sedikit, sementara tangan kirinya menggenggam peta yang nyaris robek tertiup angin. Di sampingnya seorang insinyur sipil dari Biro Kapal Angkatan Laut, Lieutenant Commander Harold Hal Stephens, memegang map tebal berisi sketsa dan angka garis-garis kotak, catatan tangan, dan diagram yang tampak lebih cocok untuk ruang rapat daripada tengah lautan perang. Kalau kita terus begini, kita tertinggal, gumam Harrington. Suaranya hampir tenggelam oleh raungan mesin pesawat yang baru saja mendarat. Setiap hari, Jepang punya waktu untuk memperkuat pulau-pulau mereka. Stephens menatap ke laut, lalu ke peta besar yang tertambat di meja darurat peta Kepulauan Marshall, Mariana, dan garis besar rencana besar. Mendekati Jepang, langkah demi langkah, pulau demi pulau. Masalahnya sederhana, Kapten, jawabnya pelan. Kita butuh pangkalan di Tenggalot, tempat mereparasi kapal, mengisi bahan bakar, memperbaiki pesawat. Seolah-olah kita punya pelabuhan, tapi tanpa pulau. Di kejauhan, deretan kapal serbu, kapal perusak, dan kapal suplai membentuk garis tipis di horizon. Armada Pasifik Amerika yang menggelegar ini punya kekuatan luar biasa. Kapal induk, kapal tempur, kru terlatih, pesawat yang terus berdatangan dari pabrik, tetapi satu hal menahan mereka. Jarak. Setiap kali sebuah kapal rusak parah, ia harus mundur jauh ke Pearl Harbor, atau bahkan ke pantai barat Amerika. Perjalanan berhari-hari, kadang berminggu-minggu. Waktu yang berarti memperlambat kampanye, memberi ruang napas kepada Jepang. Harrington menunjuk ke peta, ke sebuah lingkaran merah di tengah luas biru Pasifik. Di sini, katanya, kita butuh pelabuhan di sini, di mana tidak ada pulau, tidak ada teluk, hanya laut dalam dan ombak. Stephens menghela napas, lalu membuka mapnya. Di dalamnya, beberapa lembar kertas dengan gambar kotak-kotak logam yang saling terhubung, seperti potongan Lego raksasa yang mengambang. Di pojok kertas tertulis, Advanced Space Sectional Dock A, B, C, ABSD. Itu apa? Tanya Harrington. Pangkalan terapung, Kapten, jawab Stephens. Matanya memantul cahaya abu-abu pagi. Pelabuhan yang bisa kita bangun dimanapun kita mau, bahkan di tengah samudra. Beberapa minggu sebelumnya, jauh di seberang Pasifik, di sebuah galangan kapal di pantai timur Amerika Serikat, suara palu baja, mesin las, dan teriakan mandor memenuhi udara. Deretan balok baja, plet-plet raksasa, dan rangka melengkung disusun membentuk sesuatu yang tak biasa. Bukan kapal. Bukan kapal induk, bukan kapal tempur, bukan kapal kargo. Di dok kering berdiri sebuah struktur raksasa berbentuk U, yang terpotong, terbuka ke satu sisi. Dinding-dindingnya berupa kamar-kamar besar berpintu, dengan pipa dan katup di mana-mana. Lantai bawahnya berlubang-lubang, siap menampung balas air laut. Panjangnya ratusan meter bila nanti semua segmen disatukan. Inilah cikal bakal pangkalan terapung. Dok kering seksional terapung, floating dry dock. Para pekerja menyebutnya monster besi yang bisa tenggelam dan mengambang kembali sesuai perintah. Seorang supervisor, dengan helm baja yang penuh bekas percikan las, berdiri di samping seorang perwira angkatan laut yang baru tiba untuk inspeksi. Jadi, Letnan, Anda yakin ini bakal tahan ombak Pasifik? Tanya sang supervisor sambil mengunyah tembakau. Perwira itu, Letnan John Foster, melirik ke daftar spesifikasi di tangannya. Dindingnya setebal beberapa inci. Rangka penguat melintang tiap beberapa meter. Sistem balas pakai pompa bertenaga diesel. Kalau semua dihitung dengan benar, ia menatap konstruksi baja yang bagaikan benteng terapung. Ini bukan cuma tahan ombak, ini jadi tulang punggung perang kita di Pasifik. Di sekeliling mereka, obor las memercikan cahaya biru putih yang menyilaukan. Bau logam terbakar memenuhi ruang. Di lantai, kabel, pipa, dan baut berserakan seperti uret-uret dan tulang yang menunggu dirangkai. Kembali ke Pasifik, di atas USS Enterprise, briefing darurat tengah berlangsung. Di ruang peta yang sempit,
Lampu redup kekuningan menyinari wajah-wajah lelah, perwira logistik, komandan kapal perusak, perwakilan dari Angkatan Laut dan Korps Insinyur. Di dinding, sebuah papan tulis penuh angka, jumlah kapal yang rusak dalam 3 bulan terakhir, rata-rata waktu perbaikan, jarak ke pangkalan terdekat. Angka-angka itu bercerita tentang satu hal. Armada bergerak cepat, tapi perbaikannya lambat. Seorang perwira logistik Komander Lewis menunjuk ke grafik garis menurun. Ini throughput kita. Semakin jauh dari Pearl Harbor, semakin lambat kita memperbaiki kapal. Setiap kapal perusak yang harus kembali ke belakang, berarti satu kapal perusak lebih sedikit di garis depan. Setiap kapal kargo yang menunggu giliran di dok, berarti ribuan ton amunisi terlambat sampai. Dan apa solusinya? Tanya seorang komandan kapal perusak dengan nada skeptis. Kita seret Pearl Harbor ke tengah laut. Begitu saja? Stevens, yang berdiri di pojok ruangan dengan map tebal di tangannya, maju satu langkah. Mungkin bukan Pearl Harbor, katanya pelan, tapi sesuatu yang mendekati. Semua mata tertuju kepadanya. Ia membuka map itu, menghamparkan beberapa lembar gambar teknis di meja. Di situ, tampak beberapa modul dok berbentuk persegi panjang masing-masing panjang sekitar puluhan meter, dengan dinding tinggi dan ruang balas di bawah. Di tepi gambar tertulis ukuran 320 kaki, 90 kaki, 15.000 ton angkat, angka-angka yang menunjukkan kekuatan mengangkat kapal raksasa dari air. Ini, ujarnya, adalah bagian dari Advanced Base Sectional Dock. Kita membangunnya sebagai modul-modul terpisah. Setiap modul bisa ditarik melintasi samudra. Dan ketika tiba di lokasi, kita sambung satu sama lain menjadi dok raksasa seperti menyusun belok-balok raksasa di tengah laut. Ia menggeser satu lembar gambar lagi. Kini, tampak keseluruhan struktur. Sebuah dok terapung yang panjangnya hampir setara panjang lapangan sepak bola yang disusun berjajar. Di tengahnya, sebuah cekungan besar yang dapat menelan kapal yang rusak, kemudian mengangkatnya keluar dari air. Kalian mau bilang, selaku komandan kapal perusak tadi, bahwa kita akan membangun pangkalan perbaikan kapal di atas laut, tanpa tanah, tanpa pelabuhan, hanya dengan baja dan balas. Stevens menatapnya dengan tenang. Ya, Commander, bukan hanya satu. Kita rencanakan beberapa di tempat-tempat yang bahkan tidak pernah muncul di peta pelabuhan sebelum perang. Harrington ikut angkat bicara. Kita akan memindahkan industri perbaikan kapal dari pantai Amerika ke garis depan. Kapal-kapal yang rusak parah tidak perlu lagi mundur ribuan kilometer. Mereka cukup datang ke pangkalan terapung ini, dirantai, diangkat, diperbaiki, dan dikembalikan ke garis tempur. Sejenak, ruangan hening, hanya terdengar dengung mesin kapal dan bunyi halus gelombang menghantam lambung. Di kepala para perwira, terbayang lautan luas yang selama ini hanya menjadi rintangan logistik, kini akan diubah menjadi tanah baru, tanah baja, yang dibangun dan dipasang dimanapun armada membutuhkannya. Beberapa hari kemudian, seandainya Anda berada di salah satu kapal kargo raksasa yang sedang melintasi Pasifik, akan melihat pemandangan yang aneh. Di kejauhan, bukan siluet kapal biasa yang tampak, melainkan bentuk-bentuk raksasa yang tampak canggung. Dinding baja tegak lurus, ujung-ujung persegi, bukan haluan kapal yang runcing. Itu adalah model-model dok seksional yang sedang ditarik oleh kapal derek dan kapal tunda samudra. Tali-tali baja menegang, berderit, ombak menghantam sisi dinding-dinding besar itu, memercikan air asin yang memantul seperti kaca pecah di bawah matahari tropis. Di permukaan modul, para pelaut berjalan kecil, mengikat kabel, memeriksa katup, memastikan semuanya tetap stabil. Salah seorang pelaut muda, Saman First Class Roberts, berdiri di pagar kapal kargo tempat ia ditugaskan. Matanya membelalak melihat struktur baja raksasa yang bergerak pelan di gelombang. "Chief," katanya pada bintara senior di sampingnya. "Itu kapal jenis apa?" Bintara itu terkekeh. "Bukan kapal, nak. Itu bengkel." "Bengkel raksasa. Kita bawa pelabuhan sendiri sekarang." Roberts menggeleng tak percaya. Dalam pikirannya, pangkalan selalu identik dengan daratan. Dermaga kayu atau beton, gudang-gudang, krain tinggi di atas tanah kokoh. Kini, semua konsep itu dicabik-cabik. Amerika akan membangun pangkalan bukan di atas tanah, tapi di atas laut. Di ruang radio, telegram-telegram sibuk dikirim. Koordinat baru, rencana penggabungan modul, jadwal kapal-kapal yang akan pertama kali diperbaiki di pangkalan terapung ini. Nama-nama kode mulai muncul, ABSD-1, ABSD-2, ARD, AFD, simbol-simbol dari revolusi logistik
yang sedang berjalan diam-diam, jauh dari sorotan publik, tetapi menentukan jalannya perang. Sementara itu, di markas besar Angkatan Laut di Pasifik, peta besar di dinding mulai diberi tanda baru. Bukan hanya pulau-pulau, tapi juga titik-titik di laut terbuka. Dengan catatan kecil, floating base operasional, perang di Pasifik bukan lagi sekadar soal siapa punya lebih banyak kapal. Sekarang, ia menjadi soal siapa bisa menciptakan tanah baru di tempat yang sebelumnya hanya ada air, dan Amerika, dengan baja, las, dan imajinasi, baru saja mulai membangun pangkalan terapung di tengah samudra. September tahun 1944. Samudra Pasifik Barat Daya, langit sore memerah. Awan-awan tipis memanjang seperti guratan cat di kanvas. Di kejauhan, pulau-pulau rendah terlihat sebagai garis gelap di horizon atol dan karang yang beberapa bulan lalu masih dikuasai Jepang. Udara lembab, panas, dan penuh bau garam bercampur asap mesin diesel. Di Tenggalot, sebuah pemandangan yang hampir mustahil. 6 segmen baja raksasa, berbaris longgar, masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter, ditarik oleh beberapa kapal tunda laut dalam. Dinding-dinding baja setinggi rumah 3 lantai menjulang di atas permukaan laut, membentuk siluet yang tidak wajar di antara gelombang. Ini adalah bagian-bagian dari ABSD-1, salah satu Advanced Base Sectional Dock pertama yang dikirim ke Pasifik. Jika semua modul ini disatukan, mereka akan membentuk sebuah dok terapung sepanjang ratusan meter yang sanggup mengangkat kapal tempur dan kapal induk. Di atas salah satu segmen, Lieutenant Commander Harold Hal Stevens berdiri dengan kaki sedikit terentang agar tetap seimbang. Angin menghantam seragam kerjanya. Topi baja menekan rambutnya yang basah keringat. Di tangannya, ia memegang clipboard yang nyaris tak pernah lepas sejak proyek ini dimulai. Trim balas di kompartemen 3 dan 4. Turunkan 2 derajat lagi. Teriaknya, suaranya beradu dengan raungan pompa dan dentuman ombak. Di bawah geladak, ruang-ruang balas menggelegar oleh suara air laut yang dipompa masuk. Pipa-pipa besar bergetar ketika air memenuhi tangki-tangki yang tersebar sepanjang dok. Lampu-lampu kuning temaram menerangi interior sempit penuh katup dan manometer. Para teknisi berlari-lari kecil di lorong-lorong baja, sepatu mereka berdentang di lantai logam. Chief Petty Officer O'Malley, pria bertubuh tegap dengan kumis tebal, menatap jaram-jaram tekanan di panel kontrol. Balas kompartemen 3, sudah 80% lu, teriaknya lewat telepon suara yang terhubung ke dek atas. Jaga di situ, stabilkan, jawab Stevens. Segmen dok perlahan lehen miring, lalu kembali tegak, menyesuaikan keseimbangan. Bagi mata awam perubahan itu hampir tak terlihat. Tapi bagi seorang insinyur, sudut-sudut kecil itu menentukan. Terlalu miring, modul bisa kehilangan stabilitas. Terlalu kaku, sambungan nanti akan sulit disetel ketika semua segmen disatukan. Beberapa hari kemudian, di sebuah laguna luas yang terlindung karang di dekat garis depan, operasi penyambungan dimulai. Subuh, kabut tipis menggantung di atas air tenang. Di sekeliling laguna, kapal-kapal jangkar kapal tunda, kapal suplai, kapal bengkel, bahkan 1-2 kapal perusak pengawal. Di permukaan air yang tenang itu, segmen-segmen ABSD-1 mengapung seperti balok-balok raksasa yang siap disusun. Stevens berdiri di atas kapal tunda utama dengan radio di tangan. Di sampingnya, seorang perwira kecil bertugas sebagai koordinator manuver, menggunakan teropong untuk memantau posisi masing-masing modul. Di belakang mereka, seorang operator sinyal memegang bendera-bendera, siap memberi kode visual tambahan. Tunda nomor 2, geser 30 kaki ke kiri. Nomor 4, kurangi kecepatan. Kita mau ujungnya sejajar, seru Stevens. Kapal-kapal tunda bergemuruh beling-beling, mereka mengaduk air kehijauan laguna. Tali-tali baja yang menghubungkan kapal dengan modul dok menegang, bergetar, seperti senar alat musik raksasa. Pelaut-pelaut di atas modul berteriak, memberi isyarat dengan tangan, mengarahkan posisi dinding-dinding baja yang beratnya ribuan ton itu. Dari atas, jika Anda bisa melihat dari pesawat pengintai, tampak jelas apa yang sedang mereka lakukan, menyusun sebuah dok berbentuk U raksasa, satu segmen demi segmen, hingga terbentuk rongga besar di tengah, yang nantinya akan menjadi jalur masuk kapal yang rusak. Di salah satu modul, Saman Roberts, pelaut muda yang dulu kaget melihat bengkel terapung di Tenggalot, kini memegang palu besar, berdiri di dekat sambungan antar segmen. Di hadapannya plat sambungan baja menganga, siap dicocokkan dengan plat dari modul di sebelahnya. Sedikit lagi, teriak seorang petty officer. Modul di sebelah perlahan mendekat,
hanya dipisahkan oleh beberapa sentimeter air. Lalu kedua dinding baja saling bersentuhan. Getarannya terasa sampai ke telapak kaki Roberts. Lockett. Tim segera memasang pin baja raksasa ke dalam lubang-lubang yang telah diukur dengan presisi. Dengan palu besar, mereka memukul pin itu hingga tertancap penuh. Di bawah, di level yang lebih rendah, tim las mulai menyatukan pelat-pelat sambungan dengan nyala api biru menyilaukan. Percikan las beterbangan, jatuh ke air, padam dengan suara kecil. Modul demi modul digabung. Sepanjang hari, di bawah matahari tropis yang semakin terik, keringat menetes dari pelipis. Seragam basah menempel di punggung. Botol air minum berpindah tangan. Rokok diselipkan cepat di antara tugas. Tapi pekerjaan tidak berhenti. Setiap sambungan berarti menambah kekuatan struktur. Setiap pin yang terkunci berarti satu langkah lebih dekat pada pangkalan terapung yang utuh. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah oranye, garis besar ABSD-1 akhirnya terlihat jelas. 6 segmen utama telah menjadi satu tubuh raksasa. Di seberangnya, beberapa modul tambahan siap dipasang sebagai perpanjangan atau sayap tambahan. Dari dek kapal tunda, seorang perwira muda berbisik kagum. Astaga, kita benar-benar membangun pulau dari baja. Malam itu, lampu-lampu kerja di dok menyala terang, memantul di permukaan air, laksana kota kecil yang tiba-tiba muncul di tengah laut. Di atas dok, kabel-kabel listrik terbentang, mesin-mesin generator bergemuruh. Krain kecil dipasang di beberapa titik untuk memindahkan peralatan berat. Stevens berjalan menyusuri geladak dok dengan langkah pelan, memeriksa setiap detail. Di kiri kanannya, pelaut dan teknisi sibuk memasang rel, menyiapkan anchor chain yang akan menahan dok di tempat, dan merapikan garis-garis mooring ke kapal-kapal pendukung. Chief O'Malley menyusul dari belakang, mengusap peluh di kening. Kalau dilihat dari jauh, ini tidak kelihatan seperti kapal lu, katanya. Memang bukan kapal, Chief, jawab Stevens, menatap ke sekeliling, ke barisan lampu dan bayang-bayang baja. Ini pelabuhan tanpa daratan. Ia berhenti di tepi dok, memandang ke bawah, ke rongga besar, di tengah struktur bagian yang nanti akan diisi air untuk menenggelamkan dok, dan dikosongkan untuk mengangkat kapal. Besok kita coba, tanya O'Malley. Stevens mengangguk. Besok kita lihat apakah semua perhitungan di atas kertas bisa menahan berat kapal perang sungguhan. Pagi berikutnya, sebuah kapal perusak yang rusak parah memasuki laguna dengan kecepatan lambat. Cat di lambungnya terkelupas. Bekas ledakan torpedo Jepang terlihat jelas sebagai cekungan hitam yang bengkok. Beberapa lubang kecil di dekat garis air telah ditambal seadanya agar kapal tidak tenggelam di perjalanan. Nama di haluannya, yang dulu jelas terbaca, kini buram tertutup jelaga USS Clayton. Di anjungan kapal perusak itu, komandannya Komander Harris menatap kagum ke arah struktur raksasa yang menunggu di tengah laguna. Ia pernah mendengar kabar tentang dok terapung seksional, tapi baru hari ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Looks like some kind of steel canyon, gumamnya pada perwira eksekutif di sampingnya. Kalau ini berhasil, Sir, jawab sang EXO, kita tidak perlu lagi menempuh perjalanan berhari-hari ke belakang hanya untuk perbaikan lambung. Harris menghela napas, lalu memberi perintah. Pelan-pelan masuk, ikuti panduan lampu dan sinyal. Di dok, lampu-lampu pandu menyala merah, hijau, dan putih, memberi instruksi bagi kapal yang akan masuk. Di pinggiran dok, pelaut-pelaut berdiri dengan tali-tali tebal, siap menyambut tamu pertama mereka. Prosesnya dimulai dengan menenggelamkan dok. Di ruang balas, pompa-pompa berhenti mengeluarkan air dan mulai membiarkan laut masuk. Perlahan-lahan, raksasa baja itu turun. Air naik di dalam rongga tengah, sampai kedalaman yang cukup untuk membuat kapal perusak dapat meluncur masuk di atas lantai dok yang kini terendam. Dari dek atas Anda akan melihat dok yang tadinya menjulang tinggi itu tampak lebih rendah, hampir sejajar dengan permukaan laut. Dinding-dindingnya masih cukup tinggi, tapi rongga tengahnya sekarang penuh air, seperti kolam panjang yang siap menerima kapal balas stabil. Draft sesuai rencana, lapor O'Malley lewat radio. Baik, mulai pandu Clayton masuk, jawab Stevens. Kapal perusak itu pelan-pelan bergerak, didorong bantuan kapal tunda kecil, masuk ke dalam mulut dok. Ombak kecil bergulung, memantul di dinding baja yang tinggi. Suara teriakan komando siulan peluit dan derit tali memenuhi udara. Stop engines, heave line, midships, hold. Tali-tali dilempar dari kapal ke pelaut di dok, diikat kuat di bitts dan bollards. Kapal perusak itu kini tepat berada di tengah rongga dok,
sejajar dengan garis-garis yang telah ditandai di lantai baja. Stevens mengambil napas panjang. Inilah saat yang menentukan. Mulai kosongkan balast, angkat perlahan. Perintahnya. Pompa-pompa kembali meraung. Air laut dipaksa keluar dari tangki-tangki balas. Perlahan-lahan, hampir tak terasa, seluruh struktur dok mulai naik. Air di dalam rongga turun, sedikit demi sedikit. Dan sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Lambung Moses Clayton, yang tadi mengapung, perlahan disentuh oleh rangka penyangga di lantai dok. Berat kapal mulai beralih dari air ke baja. Di ruang mesin Clayton, getaran air berubah jadi getaran logam. Seorang teknisi yang berdiri dekat lambung merasakan perubahan itu dengan menyentuh dinding kapal. "We're sitting on steel now," gumamnya. Naik, 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 naik. Air terus turun. Lambung kapal perusak itu kini tampak sepenuhnya, termasuk bagian yang biasanya tersembunyi di bawah permukaan. Baling-baling, kemudi, dan lubang besar bekas ledakan di sisi kanan, dekat buritan. Kerusakannya terlihat jelas: besi bengkok, plat terlipat, cat terkelupas. Para teknisi di dok berdiri terpana sejenak. Mereka bukan lagi menebak-nebak kerusakan dari laporan radio atau foto buram. Kapal itu sekarang terbentang di hadapan mereka, seperti pasien di meja operasi. Stevens menahan senyum. "Dok, ini bekerja seperti yang kita rencanakan," katanya pelan. Lebih pada dirinya sendiri. O'Malley di sampingnya menyahut. "Sekarang tinggal kita buktikan kalau kita bisa memperbaiki kapal lebih cepat dari siapapun." Di sekeliling mereka, las sudah mulai menyala. Percikan api kembali berterbangan. Suara palu menghantam plat. Suara gergaji memotong baja. Pangkalan terapung ini baru saja melakukan operasi pertama dan Perang Pasifik, tanpa disadari banyak orang, baru saja berubah. Oktober tahun 1944. Lagun tenang di sebuah atol kecil yang bahkan banyak pelaut tak bisa mengejanya dengan benar. Di peta resmi Angkatan Laut, tempat ini sekarang memiliki label baru, Floating Repair Base Forward Area. Di dunia nyata, ia tampak seperti kota kecil dari baja dan kabel. ABSD 1, dok terapung raksasa mengapung kokoh di tengah laguna, ditambatkan dengan rantai jangkar ke beton blok yang ditanam di dasar laut. Di sekitarnya kapal-kapal pendukung bersandar. Kapal bengkel AR, kapal suplai amunisi AE, kapal tangki bahan bakar AO, kapal logistik, dan kapal rumah sakit. Di udara, suara generator, palu, dan las bercampur dengan pekikan camar dan desau angin laut. Pangkalan ini bukan lagi sekadar dok mengapung. Ia sudah berubah menjadi kompleks industri terapung. Di sisi kanan dok, di posisi kering, Moses Clayton masih terbentang di atas rangka penyangga baja. Operasi perbaikan sudah memasuki hari ketiga. Di sekitar lubang besar di lambungnya, pelat-pelat tua telah dipotong dengan las dan gergaji baja. Pelat baru yang diangkut dari kapal suplai kini sedang disesuaikan ukurannya. Di dekat lambung, tim pengelasan bekerja tak kenal lelah. Sparks berjatuhan seperti hujan bintang. Helm las menutupi wajah, sarung tangan tebal melindungi tangan dari panas yang menyengat. Suara zeskit dari obor las ritmis, seolah-olah sedang memainkan nada perang yang baru. Bukan dentuman meriam, tapi nyala api perbaikan. Chief O'Malley mengawasi timnya. Ia menunjuk pada satu pelat yang masih sedikit miring. Tidak, sudutnya masih jelek. Kalau kita pasang begitu, arus air bakal bikin tekanan aneh di bawah garis air. Ulangi, potong ulang 1 inci. Seorang pelaut muda mengangguk. Meski lelah sudah jelas tampak di wajahnya. Mereka bekerja dalam shift, tapi tekanan waktu di pangkalan garis depan membuat jam kerja selalu memanjang. Stevens datang membawa clipboard dan beberapa lembar kertas baru. "Kita butuh Clayton siap berlayar dalam seminggu, Chief," katanya. O'Malley menyeringai tipis. "Kalau Tuhan izinkan mesin kita tidak jebol, kita bisa selesaikan dalam 5 hari. Tapi jangan bilang itu ke markas. Nanti mereka pikir kita bisa melakukan keajaiban tiap hari." Stevens tertawa kecil. "Chief, apa yang kita lakukan di sini sudah dikategorikan keajaiban oleh sebagian besar orang. Sementara itu, di sisi lain dok, sebuah kapal lain tengah bersiap masuk, kapal kargo besar yang lambungnya penuh bekas serpihan ranjau laut. Ia tidak hancur total, tapi cukup rusak untuk membahayakan pelayaran jarak jauh. Di masa lalu, kapal seperti ini mungkin harus kembali ribuan kilometer ke belakang untuk perbaikan menyeluruh. Sekarang, ia hanya perlu menyeberang laguna. Di ruang kontrol balas, peta sistem dok tergantung di dinding. Sebuah diagram dengan kotak-kotak mewakili setiap tangki,
pipa-pipa dan pompa. Seorang perwira teknik Ensign Miller memegang catatan perhitungan. Kalau kita angkat Clayton turun 2 kaki lagi, kita bisa bagi ruang untuk kapal kargo di sisi seberang. Kita angkat mereka bareng. Hemat waktu, katanya. Berapa total berat gabungan? Tanya Stevens. Miller menunjuk angka di kertas. Masih dalam batas aman, Sir. Dok, kita bisa angkat sampai puluhan ribu ton. 2 kapal ini. Ditambah struktur sendiri, masih di bawah limit. Stevens mengangguk. Baik, kita ubah jadwal pengangkatan. Dok, ini bukan cuma pangkalan. Ini pabrik perbaikan massal. Kita perlakukan seperti jalur perakitan. Ia memandang keluar jendela kecil ke arah geladak dok yang sibuk. Di kepalanya, ia melihat pola. Kapal masuk, diangkat, diperbaiki, turun lagi, keluar, digantikan kapal berikutnya. Tak ada waktu untuk jeda. Perang tak menunggu. Di dek atas, suasana pangkalan terasa seperti kombinasi antara pelabuhan, pabrik, dan barak militer. Di satu sudut seorang perwira medis memeriksa luka-luka kecil para pekerja. Tangan terbakar las, kaki keseleo, punggung tegang. Di sudut lain dapur, lapangan mengeluarkan wajan raksasa, berisi telur orek-arik, dan kopi hitam yang terlalu pahit, tapi tetap diserbu habis oleh para pekerja yang baru selesai shift malam. Seaman Roberts kini sudah lebih terbiasa dengan kehidupan di pangkalan terapung. Duduk di ujung dok sambil menyeruput kopi panas. Di sampingnya seorang temannya menyalakan rokok dengan tangan gemetar karena lelah. Kalau kau pikirkan, ini gila, kata Roberts, menatap ke arah kapel-kapel di sekitar. Kita hidup di benda yang bisa tenggelam kalau seseorang salah tekan katup. Temannya terkekeh. Sama saja dengan kapal, kan? Ya, tapi kapal seharusnya bergerak. Ini seperti kita tinggal di gedung bertingkat yang mengapung di tengah laut. Suara peluit terdengar. Shift baru dimulai. Roberts berdiri, merentangkan punggung yang pegal, dan kembali ke tugas. Memeriksa kabel-kabel listrik yang mensuplai energi ke peralatan las. Pada malam hari, pangkalan terapung ini berubah suasana. Langit Pasifik gelap, pekat. Hanya dihiasi bintang-bintang yang tampak begitu dekat seakan bisa diraih. Namun di bawahnya, ABSD-1 bersinar seperti pulau kecil. Lampu-lampu kerja, lampu geladak, dan lampu kapal pendukung membentuk gugusan cahaya hangat. Di KH-1. Kadang terdengar gaung samar tembakan anti pesawat dari unit lain, atau ledakan jauh dari front pertempuran pengingat bahwa perang masih mengamuk, meski di pangkalan ini, yang terdengar hanya suara mesin dan las. Di ruang kerja kecil yang dijadikan kantor sementara, Stevens membungkuk di atas peta besar Samudra Pasifik. Ada garis panah menuju Filipina, Iwo Jima, Okinawa. Di sampingnya daftar kapal yang dijadwalkan datang untuk perbaikan dalam 2 minggu ke depan. Angkanya terus bertambah. Harrington masuk. Kali ini dengan seragam yang sedikit lebih rapi, meskipun kerahnya masih longgar. Bagaimana pasien kita? Tanyanya, menunjuk keluar jendela ke arah Clayton. Lambung hampir selesai, jawab Stevens. Mesin mereka sudah diperiksa oleh tim kapal bengkel. Kalau semua lancar, Clayton bisa kembali ke tugas pengawalan konvoi dalam beberapa hari. Harrington menatap daftar kapal di meja. Dan setelah itu, Stevens menghela napas. Setelah itu, kita kedatangan 2 kapal perusak lain. 1 kapal kargo, dan mungkin 1 kapal amunisi yang kena serangan udara. Kalau kabar ini sampai ke seluruh armada, semua kapal rusak akan diarahkan ke sini. Bagus, kata Harrington singkat. Itu artinya, ide gila kita berhasil. Ia menepuk pundak Stevens. Dengar, Hal, di laporan resmi nanti, mungkin hanya tertulis ABSD operational, multiple vessels repaired in theater. Tapi orang tidak akan pernah benar-benar paham kecuali mereka yang berdiri di atas baja ini bahwa kita baru saja memindahkan sebagian industri Amerika ke tengah samudra. Stevens tersenyum lelah. Kalau kita bisa menjaga pompa tetap hidup dan baja tidak retak, saya puas, Kapten. Tidak semua hari berjalan mulus. Suatu sore, ketika mereka sedang mengangkat kapal kargo besar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Ombak yang biasanya tenang di Laguna naik, memukul sisi dok. Struktur raksasa itu bergoyang halus hampir tak terasa di dek, tapi cukup untuk membuat sudut kapal bergeser beberapa derajat. Di ruang balast, alarm kecil berbunyi. Jarum-jarum pada panel indikator bergoyang di luar garis hijau. Kompartemen 5 naik terlalu cepat, teriak salah satu teknisi. Kurangi pompa! Stabilkan! Jawab Miller. Stevens berlari masuk ke ruang kontrol. Matanya langsung menuju diagram besar di dinding. Oke, kita tahan di 3 dan 4.
tambahkan sedikit di 7. Kita harus jaga dok, tetap rata. Atau kapal itu bisa condong ke satu sisi. Pompa-pompa menyesuaikan kecepatan, beberapa menit yang menegangkan berlalu. Di luar, kapal kargo raksasa itu, yang lambungnya kini separuh keluar dari air perlahan, kembali stabil di atas rangka penyangga. O'Malley mengusap keringat dari keningnya. Saya tahu, kita menyebutnya pangkalan terapung. Tapi kadang, saya rindu lantai yang tidak bergerak. Gerutunya. Hari-hari pun berlalu. Kapal datang dengan lambung berlubang, kemudi bengkok, baling-baling rusak, atau lunas yang retak. Mereka keluar beberapa hari atau minggu kemudian dengan badan yang diperbaiki, cat baru, dan kepercayaan diri yang kembali. Setiap kapal yang meninggalkan ABSD-1 membawa cerita, kapal perusak yang kembali mengawal kapal induk ke perairan musuh. Kapal kargo yang mengirimkan amunisi dan bahan bakar ke pulau-pulau yang baru direbut. Kapal pendarat yang siap lagi menurunkan pasukan di pantai berikutnya. Dari sudut pandang dunia, yang tampak hanya pergerakan panah di peta perang. Tapi di balik itu semua, pangkalan terapung seperti ABSD lah yang membuat panah-panah itu terus bergerak maju. Pada suatu malam yang tenang, Roberts berdiri di tepi dok, menatap bintang-bintang yang berkerlip di langit Pasifik. Di bawah kakinya, baja berderit pelan, seiring gelombang. Pernah terpikir, katanya pada temannya, kalau suatu hari nanti, orang-orang di rumah bertanya, bagaimana kita bisa terus maju tanpa pulau yang cukup, tanpa pelabuhan yang dekat? Temannya mengangkat bahu. Mereka akan bilang, Amerika punya industri kuat. Roberts menggeleng. Mereka harus tahu, industri itu sekarang tidak cuma di Detroit atau Pittsburgh. Itu ada di sini juga, di tengah laut. Dan seiring lampu-lampu dok berkelip di kejauhan, satu hal menjadi jelas. Pangkalan terapung ini tidak hanya mengangkat kapal dari air. Ia mengangkat seluruh strategi perang Amerika di Pasifik satu kapal. Satu perbaikan, satu pengelasan pada satu waktu, November tahun 1944, markas besar Armada Pasifik Amerika Serikat. Suatu tempat yang dijaga ketat di wilayah Pasifik Tengah. Di ruangan besar penuh peta dinding, jarum kompas, dan tumpukan laporan tebal. Beberapa perwira tinggi berkumpul mengitari meja panjang. Di tengah meja itu, peta Samudra Pasifik terbentang, dipenuhi garis panah, lingkaran, dan simbol-simbol kecil. Di salah satu sisi meja, Admiral Raymond Spruance berdiri dengan tangan terlipat. Di hadapannya staf operasi logistik memaparkan sesuatu yang tampak sederhana di atas kertas. Padahal di lapangan, itu adalah keajaiban organisasi dan rekayasa. Jadi, kata salah seorang perwira logistik, Commander Ellis, sambil menunjuk beberapa titik yang tersebar di peta. Di sini ABSD 1, di sini ABSD 2, dan di sini yang masih dalam tahap penyiapan ABSD 3, bersama dengan kapal-kapal bengkel, depot suplai terapung, dan kapal tangki. Kita pada dasarnya telah membangun rantai pangkalan terapung dari Hawaii hingga ke garis depan. Simbol-simbol kecil di peta menunjukkan bukan hanya pulau-pulau seperti Eniwetok, Ulithi, dan Manus, tapi juga titik-titik di perairan terbuka dengan catatan kecil floating base, repair group, service squadron. Ellis menggeser jarinya mengikuti jalur panah yang bergerak makin dekat ke Filipina dan kemudian ke Jepang. Dulu, setiap operasi besar harus menunggu sampai kita amankan pulau yang cukup besar untuk membangun pelabuhan. Sekarang, kita bisa memulai operasi bahkan sebelum pelabuhan darat benar-benar siap. Pangkalan terapung mengisi kesenjangan itu. Seorang perwira lain, lebih tua, menggumam. Jadi kita benar-benar membawa rumah kita sendiri. Bukan cuma rumah, Sir, sahut Ellis. Kita bawa bengkel, gudang, depot, suku cadang, bahkan kadang bioskop kecil untuk hiburan anak buah. Spruance menatap peta dalam-dalam. Di pikirannya terbayang kapel-kapel yang tak perlu lagi berbalik arah sejauh ribuan kilometer. Armada di garis depan bisa tetap rapat, terus menekan pertahanan Jepang dari pulau ke pulau. Kalau Jepang pikir mereka bisa mengulur waktu dengan menghancurkan pelabuhan di darat, katanya pelan. Mereka lupa kita bisa membangun pelabuhan di tempat yang tidak bisa mereka bom sebelumnya di laut terbuka. Sementara para laksamana menggambar panah di peta. Di lapangan, kerja kasar tak pernah berhenti. Di Ulithi, salah satu laguna alami terbesar di dunia yang kini berubah menjadi pangkalan raksasa Amerika. Sebuah ABSD lain baru saja beroperasi. Di sana, puluhan kapal berlabuh di perairan tenang si kenakan itu, pelabuhan kota besar di pantai. Padahal tak ada gedung, tak ada jalan, hanya air dan baja. Kapal bengkel USS Ajax
berjejer dengan kapal-kapal lainnya. Di heladoknya, mesin-mesin bubut bekerja, memotong batang-batang baja menjadi komponen kecil. Di sebelanja kapal suplai suku cadang membuka kontainer berisi segala hal dari baut kecil hingga beling-beling kapal cadangan. Kau bisa membayangkan diri berada di sana. Udara yang hangat dengan hembusan angin laut. Suara radio yang terus-menerus mengirim dan menerima pesan. Bau cat anti karat yang baru dioles. Dan di kejauhan, suara meriam latihan dari kapal tempur yang sedang uji tembak. Di atas salah satu pangkalan terapung, seorang perwira muda logistik, Letnan Karen Mitchell, salah satu dari sedikit perempuan di unit administratif yang ditempatkan dekat garis depan, berdiri dengan tumpukan formulir di tangannya. Ia bukan prajurit garis depan dengan senapan, tapi perang yang ia hadapi tak kalah rumit. Perang melawan kekacauan. Jadi, Clayton sudah keluar. Digantikan USS Denver, katanya pada seorang bintara administrasi. Lalu setelah itu, 2 kapal perusak masuk. Kita punya cukup plat baja kelas B? Untuk 2 lambung? Bintara itu memeriksa daftar stok. Kalau tidak ada kejutan, cukup. Tapi kalau ada kapal lagi yang kena torpedo, kita harus panggil tambahan dari belakang. Mitchell menghela napas. Rasanya seperti mengatur antrean di bengkel mobil raksasa. Kecuali setiap keterlambatan, berarti risiko lebih banyak nyawa hilang di laut. Ia menulis cepat di formulir. Permintaan suku cadang tambahan, koordinasi dengan kapal suplai di belakang, jadwal shift kerja baru di dok. Di dunia perang baja dan mesiu, kertas-kertas ini adalah jaring halus yang memastikan semuanya tidak berantakan. Satu hari, di pangkalan terapung yang sama di Ulithi, datang sebuah tamu besar secara harfiah, sebuah kapal tempur Amerika, dengan lambung tinggi dan deretan meriam raksasa, perlahan masuk ke Laguna dengan pengawalan ketat. Di beberapa tempat di lambungnya, bekas serangan kamikaze dan bom udara tampak jelas. Plat melengkung, cat gosong, struktur bengkok. Para pelaut di pangkalan terapung berhenti sejenak dari pekerjaan mereka. Menatap kagum, bagi mereka, melihat kapal perusak dan kapal kargo sudah biasa. Tapi kapal tempur monster baja dengan berat puluhan ribu ton adalah level yang berbeda. Dok, kita sanggup mengangkat itu? Tanya Roberts, yang kini sudah cukup lama bertugas di atas dok sehingga tahu batasan struktur mereka. O'Malley mengangkat alis. Kalau insinyur di belakang buku gambar tidak salah, harusnya sanggup. Tapi saya tidak akan berdiri di bawahnya, kalau kau tidak keberatan. Operasi memasukkan kapal tempur itu ke dok menjadi pertunjukan teknik tingkat tinggi. Balas diatur dengan presisi lebih gila lagi. Setiap derajat miring diperhatikan. Setiap meter pergerakan kapal diawasi puluhan pasang mata. Ketika akhirnya raksasa itu duduk manis di atas rangka penyangga baja dok, terdengar sorakan spontan dari para pekerja. Bukan hanya karena mereka berhasil, tapi karena mereka baru saja membuktikan bahwa pangkalan terapung ini bisa melayani bukan hanya kapal kecil, tapi simbol kekuatan utama armada. Seorang teknisi tua, yang sebelumnya bekerja di galangan kapal di pantai timur Amerika, berdiri memandang lambung kapal tempur itu. Dulu, katanya lirih, buat ngerjain kapal seperti ini, kau perlu pelabuhan besar, kren raksasa, ribuan pekerja di darat. Sekarang, ia menginjak dek bajadok di bawah kakinya. Kita melakukannya di tengah laut. Seiring waktu, pangkalan-pangkalan terapung ini berkembang menjadi lebih dari sekadar fasilitas perbaikan. Di beberapa tempat, mereka menambahkan barge brush yang diubah menjadi gudang. Ada barge khusus bahan makanan, lengkap dengan lemari pendingin yang berisi daging, susu bubuk, dan sayuran kaleng. Ada barge bahan bakar dengan tangki-tangki raksasa yang dihubungkan ke kapal dengan selang besar. Bahkan ada barge khusus yang dipakai sebagai kapal hiburan, dengan proyektor film, kursi lipat, dan panggung kecil untuk pertunjukan musik. Suatu malam, setelah hari panjang perbaikan, para pelaut dan teknisi duduk di geladak, menonton film Hollywood yang diproyeksikan ke layar putih yang dipasang di sisi salah satu bar. Tawa mereka bercampur dengan suara mesin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Roberts menatap sekeliling. Di satu sisi ABSD yang menjulang, dengan crane dan lampu kerja. Di sisi lain kapal-kapal tempur, perusak dan kargo yang berjejer seperti rumah-rumah di pinggir jalan. Di langit, bintang-bintang, kalau bukan karena meriam dan ranjau di sekitar kita, katanya pelan. Ini hampir terasa seperti kota pelabuhan biasa. Temannya mengangkat kaleng kopi. Bedanya, kota ini bisa pindah kalau perang pindah. Pelan tapi pasti. Jaringan pangkalan terapung ini menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar.
Sistem logistik bergerak. Servis Squadron kelompok kapal-kapal servis Angkatan Laut bekerja seperti perusahaan raksasa yang menyediakan semua kebutuhan armada, bahan bakar, amunisi, makanan, suku, kadang, perbaikan ringan, dan berat. Dan semua itu dilakukan tanpa perlu garis belakang yang statis. Jika garis depan bergerak, pangkalan terapung bisa bergeser, modul-modul bisa ditarik ke lokasi baru, kapal-kapal servis bisa mengubah koordinat. Di markas besar, ketika perwira perencanaan operasi menyusun rencana invasi ke pulau-pulau berikutnya, mereka kini bisa menuliskan sesuatu yang dulu mustahil. Armada dapat beroperasi dalam jangka waktu lama di perairan musuh, tanpa bergantung pada pelabuhan darat yang sudah ada. Itulah inti keajaiban pangkalan terapung ini. Mereka menghapus salah satu batas tertua dalam sejarah perang laut, ketergantungan terhadap daratan. Pada penghujung tahun 1944, ketika gelombang perang mulai bergeser, dan inisiatif sepenuhnya berada di tangan Amerika dan sekutu, banyak orang di rumah hanya melihat berita kemenangan. Pulau direbut, kapal musuh tenggelam, pesawat kembali dengan bendera-bendera kemenangan. Mereka jarang melihat berita tentang para pelaut berlumpur oli yang bekerja di atas dek baja pangkalan terapung, memegang palu dan obor las. Mereka jarang mendengar tentang pompa belas yang bekerja siang dan malam, tentang perhitungan sudut dan berat yang memastikan sebuah kapal bisa diangkat tanpa insiden. Mereka jarang memikirkan bahwa di balik setiap kapal yang tetap bertahan di garis depan, ada pangkalan yang tidak pernah menyentuh daratan. Namun, kalau Anda berdiri di tepi dok suatu malam di akhir 1944, mendengarkan suara mesin, mencium bau baja panas, dan melihat kapal-kapal yang terluka satu persatu diberi kehidupan kedua, Anda akan memahami satu hal. Pangkalan terapung ini adalah bukti bahwa Amerika tidak hanya bertarung dengan senjata, tapi juga dengan ide-ide berani yang mengubah lautan menjadi sesuatu yang mirip daratan, tempat mereka bisa membangun, memperbaiki, dan terus maju. Dan perang di Pasifik, yang dulu tampak seperti pertarungan jarak jauh di hamparan air tanpa akhir, kini menjadi medan yang bisa dibentuk oleh baja dan rancangan manusia. Januari tahun 1945, angin musim dingin di Pasifik Utara membawa hawa yang sedikit lebih sejuk, tapi perang justru memanas. Di atas salah satu pangkalan terapung di dekat garis depan, ABSD-1 kini punya tugas baru. Bukan hanya memperbaiki kapal yang rusak, tapi menjaga armada tetap siap menjelang operasi besar berikutnya, Iwo Jima, Okinawa, lalu mungkin Jepang sendiri. Subuh itu, langit berwarna kelabu perak, awan tebal menggantung rendah, menekan suasana. Di kejauhan, suara pesawat lepas landas dari kapal induk latihan, uji mesin, dan patroli menjadi latar belakang konstan. Di atas dok, Letnan Commander Harold Hal Stephens berdiri dengan surat perintah baru di tangannya. Di sampingnya, Chief O'Malley dan Simon Roberts memperhatikan peta kecil yang dijepit di clipboard. Ini jadwal armada untuk 3 bulan ke depan, kata Stephens, menunjuk ke beberapa garis panah. Kita bicara tentang operasi besar-besaran. Kapal-kapal induk, kapal tempur, kapal serang, amfibi. Semuanya akan butuh perbaikan cepat. Kalau pangkalan darat tidak sanggup, kita yang harus mengisi kekosongan. Roberts menelan ludah ketika melihat deretan nama kapal yang akan datang. USS Saratoga, USS Idaho, USS Indianapolis, nama-nama besar yang biasanya hanya ia dengar lewat radio atau baca di koran tua. Kau tahu artinya? Tanya O'Malley pelan. Artinya kalau kita salah, jawab Stephens, kapal-kapal itu berangkat ke pertempuran tanpa siap sepenuhnya. Dan di sana, tidak ada dok terapung untuk mengulang pekerjaan. Hari itu, kapal penjelajah berat pertama tiba dengan kerusakan serius setelah berbulan-bulan operasi. Lambungnya penuh lubang kecil dan besar, beberapa dek atasnya hancur oleh pecahan bom dan tembakan meriam. Meskipun tidak tenggelam, ia butuh jauh lebih dari sekadar tambalan cepat. Kapal itu perlahan masuk ke dalam rongga dok. Prosedur sudah nyaris menjadi rutinitas. Dok ditenggelamkan. Kapal dipandu masuk. Balas dikendalikan dengan presisi. Struktur baja naik, mengangkat kapal keluar dari air, dari geladak atas. Pemandangan itu tetap tidak pernah kehilangan keajaiban. Raksasa bermuatan ribuan ton diambil dari laut dan diletakkan di atas baja. Begitu kapal penjelajah itu duduk di rangka, pekerjaan dimulai seperti sebuah serangan terencana. Tim struktur lambung memeriksa setiap kerusakan, mencoret di peta kecil lambung. Tim mesin naik turun tangga, memeriksa poros, bailing, dan kemudi. Tim persenjataan menginspeksi turret meriam yang macet, rak peluru, dan sistem pemasok amunisi. Stephens bergerak seperti konduktor orkestra,
berpindah dari satu tim ke tim lain, bertanya singkat, memberi keputusan cepat. Pelat, di sisi kiri bawah. Ganti, jangan tambal. Kapal ini akan kena hantaman berat lagi nanti. Kita tak bisa ambil risiko. Poros baling-baling nomor 2, kalau perlu, pakai stok cadangan dari kapal supply. Jangan hemat di sini terit belakang. Kalau tidak bisa diperbaiki sepenuhnya, pastikan minimal bisa menembak setengah kapasitas. Ia tahu, setiap keputusan bukan hanya soal baja dan baut. Itu soal nasib ratusan pelaut yang akan berlayar kembali di kapal itu. Malamnya, pangkalan terapung memasuki salah satu periode tersibuk sejak ia dibangun. Lampu kerja tak pernah padam. Generator menderu tanpa berhenti, memompa listrik ke obor las, derek, pompa, dan lampu. Di lorong-lorong sempit langka, terburu-buru, tak pernah banner-banner berhenti. Di ruang istirahat kecil, di sela-sela shift, Roberts dan beberapa rekannya duduk dengan mata merah dan tangan berlumuran jelaga. Di meja, ada secangkir kopi yang sudah dingin dan beberapa potong roti kering. Kau dengar radio tadi? Tanya salah seorang rekannya. Mereka bilang, serangan ke pulau berikutnya akan jadi gila-gilaan. Pertahanan Jepang semakin nekat. Roberts mengangguk pelan. Aku dengar. Justru karena itulah, kita tidak boleh salah. Temannya menghela napas. Lucu ya? Orang di rumah kalau dengar kata pangkalan, pasti bayangannya gedung kokoh di tanah. Padahal kita berjalan di atas baja yang mengapung. Sela Robert sambil menatap ke lantai. Kalau pompa berhenti, pangkalan ikut turun. Ia lalu tersenyum kecil. Tapi selama Chief masih marah-marah setiap hari, kurasa kita aman. Beberapa hari kemudian, pangkalan terapung itu kedatangan tamu dari markas, seorang perwira tinggi logistik yang dikirim untuk inspeksi. Namanya Rear Admiral Collins. Pria dengan rahang kuat dan senyum tipis yang lebih sering tampak seperti garis lurus. Ia berkeliling dok dengan didampingi Stevens dan Harrington. Di sepanjang tur, ia melihat kapal penjelajah yang sedang diperbaiki, kapal perusak yang baru saja selesai pengecatan ulang, tumpukan plat baja siap pakai, gudang terapung yang baru ditambahi, stok suku cadang. Saat mereka berhenti di tepi dok, memandang lambung kapal penjelajah yang masih penuh penyangga, Collins bertanya, berapa lama lagi ini akan siap? 4 hari untuk lambung dan struktur utama, jawab Stevens. Tambahan 2 hari untuk persenjataan dan sistem bantu. Tapi kalau jadwal operasinya tidak bisa menunggu, kita bisa percepat. Dengan risiko jam kerja berlipat. Collins mengamati daftar perbaikan yang terjepit di clipboard. Saya baca laporan Anda, Commander. Sejujurnya, ketika saya pertama kali dengar konsep ini di Washington, saya pikir ini terlalu ambisius, terlalu banyak yang bisa salah. Ia menatap ke dinding-dinding baja dok, yang kini dipenuhi bekas goresan kerja dan noda cat. Tapi sekarang, melihat sendiri, ia menghela napas. Saya mengerti, tanpa pangkalan seperti ini, armada kita di depan hanya akan jadi raksasa yang cepat lelah. Harrington menambahkan, kapal tempur bisa menembak, kapal induk bisa menerbangkan pesawat. Tapi kalau tidak ada tempat untuk menambal luka mereka, mereka hanya kuat beberapa bulan. Collins mengangguk pelan. Kalian di sini mengubah semua itu. Kalian membuat armada ini bisa berkelahi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ia menatap Stevens dan O'Malley. Kalian tidak akan masuk berita utama. Tidak ada wartawan yang akan menulis cerita heroik tentang pompa belas dan plat baja. Tapi percayalah, sejarah akan ingat bahwa tanpa pangkalan seperti ini, kita mungkin tidak akan pernah sampai ke pintu gerbang Jepang. Di minggu-minggu berikutnya, pola baru muncul, armada menyerang suatu pulau. Kapal-kapal pulang dengan kerusakan kecil dan besar. Mereka singgah di pangkalan terapung untuk perbaikan. Setelah beberapa hari, mereka kembali ke garis depan, seperti napas. Maju, perbaiki, maju lagi. Pangkalan terapung adalah paru-paru yang menjaga ritme itu tetap hidup. Ketika operasi di Iwo Jima dimulai, radio di pangkalan penuh dengan laporan. Kapal pendarat rusak, kapal perusak terkena tembakan pantai. Kapal induk mengalami kerusakan dek penerbangan. Nama-nama kapal yang dulu hanya angka di laporan kini menjadi pasien yang datang bergantian. Suatu malam, setelah hari yang sangat panjang, Stevens berdiri di tepi dok, memandang lampu-lampu armada di kejauhan. Di sampingnya Harrington menyulut rokok, menghembuskan asap pelan ke udara lembab. Kau tahu hal, kata Harrington, kalau perang ini selesai, aku tidak yakin. Orang akan percaya kita pernah membangun sesuatu seperti ini pelabuhan, lengkap tanpa 1 inci pun tanah. Stevens tersenyum miris. Mungkin mereka akan bilang, ini hanya cerita berlebihan dari para veteran tua. Kau akan cerita?
Tanya Harrington. Kalau aku masih hidup? Mungkin, jawab Stevens. Tapi aku yakin sebagian besar dari ini akan tetap terjebak di laporan rahasia dan dokumen teknis. Ia menatap ke bawah, ke struktur baja yang berderit pelan mengikuti gelombang. Tapi, tidak apa-apa. Yang penting kapal-kapal ini bisa berlayar. Yang penting pasukan kita punya dukungan. Beberapa bulan setelahnya, ketika operasi Okinawa dimulai, salah satu pertempuran paling brutal dan paling berdarah di Pasifik pangkalan terapung, seperti ABSD-1 dan ABSD-2, bekerja di ambang batas kemampuan mereka. Kapal-kapal mulai tiba dengan kerusakan akibat serangan kamikaze yang semakin gila. Lubang di lambung, dek yang robek, superstruktur yang hangus. Pemandangan yang bahkan membuat para teknisi keras kepala terdiam sesaat sebelum kembali bekerja. Robert suatu hari berdiri memandangi bekas tabrakan kamikaze di salah satu kapal perusak yang tengah mereka angkat. Besi melengkung seperti kertas, cat terbakar, dan di beberapa tempat masih ada jelaga hitam pekat. Ini bukan lagi cuma perbaikan besi, katanya pelan pada temannya. Ini tentang memastikan orang-orang di kapal itu bisa pulang. Temannya mengangguk. Dan kalau mereka tidak bisa, setidaknya kapal ini bisa menyelamatkan orang lain. Di tengah segala kerusakan itu, satu hal tetap. Pangkalan terapung terus mengangkat, terus memperbaiki, terus mengirim kapal kembali ke garis depan. Dan di balik setiap kapal yang kembali menembakkan meriamnya, ada bayangan kota baja di tengah laut yang tidak pernah masuk siaran berita, tapi selalu ada di balik layar.